Mohon izin ya Bapak Ibu, kayaknya agak nge-lag ini ya. Kalau dibantu Debo gimana? Bisa Bu, tunggu ya. Tadi kita bukanya tuh berlipat-lipat gitu Bu, jadi dia mengganggu, ketimpa jadi. Di close dulu. Iya. Sambil intermezzo Kak Citra, Kak Ya. Citra nih siapanya itu ya, Pak Citra Duani ya? Pas kebetulan namanya sama Pak. Itu memang Bupati sama Kabupaten ya. Kayang Utara, tapi ya saya bukan siapa-siapanya Pak. Oke, atau langsung seperti ini aja boleh Bu? Boleh. Mana latar belakang dijelaskan. Ya, Supaya oke. alurnya Ini tuh. Iya, oke. Jadi di bab 1 itu nanti yang Bapak Ibu akan bahas itu adalah bisa berdasarkan Tidak bisa dari share 3 screen hal, Kak? Nggak yaitu bisa. Kakak, nggak ini bisa share ya screen. Bu. Nggak bisa. Iya, kayaknya nggak bisa dia nge-lag, nggak bisa kebuka Bu. Boleh Coba kirim dibantu. aja aku, kirim aja filenya di ya, WA. ke Debo ya. Ya, Oke. mungkin Kak karena di Debo sini yang kemarin Ibu kirim, Debo. Yang Ibu Oh sama kirim. ya? Oke siap Bu. Sama. Iya, Oke. Sama. sama Nggak usah Kak ya. Citra, Karena sudah di kirim sini ke sinyalnya Debo. ya stop. Ya, Citra stop. Nah, Kak Citra aja yang jelaskan. Oke, Bab 1. terima kasih Debo bantuannya. Ya, masuk ke bab 1 bisa buka nggak Debo? Oke, bisa ya. Berarti memang sinyalnya di sini tidak mendukung. Jadi di bab 1 ini nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkannya dari sekarang, menyicilnya dari sekarang. Apa saja yang ada nanti di bab 1, Bapak Ibu berangkat dari judul yang Bapak Ibu bahas, dari sekarang Bapak Ibu bisa mencari pertama alasan teoritis, yaitu alasan dari teori-teori para ahli yang mendukung judul yang Bapak Ibu angkat sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dasar mengapa mengangkat judul itu dan ada dasar teorinya, dan itu bisa masuk ke bab 1 tentang alasan teoritis atau teori menurut para ahli gitu. Kemudian berangkat dari alasan empiris. Apa itu alasan empiris? Yaitu berdasarkan fakta di lapangan, yaitu Bapak Ibu bisa mendapat data, bisa dari hasil ulangan hariannya, bisa beranjak dari KKM-nya, kemudian dari fakta-fakta yang Bapak Ibu temukan di sekolah, karena harapan tidak sesuai kenyataan, otomatis kan akan menimbulkan masalah. Nah, berangkat dari masalah itu, fakta di lapangan itu bisa menjadi alasan empiris. Kemudian mungkin Bapak Ibu dari sekarang sudah menulis jurnal, melakukan jurnal prariset atau berdasarkan analisis kebutuhan, kenapa Bapak Ibu mengangkat judul itu. Seperti saya mengangkat judul tentang pengembangan multimedia interaktif website pada materi hukum Pascal dengan model problem based learning. Saya telah melakukan
penelitian, yaitu prarisetnya bahwa berdasarkan analisis kebutuhan kalau mereka itu sangat membutuhkan media multimedia, karena di sekolah saya itu karena jauh dari kota, keterbatasan sinyal, keterbatasan alat dan bahan di lab. Tapi setelah ke sini pada saat pandemi itu kami sudah ada bantuan, yaitu pemberian internet masuk desa gitu. Jadi itu sudah mendukung. Jadi dengan adanya prariset ini mendukung judul Bapak Ibu sekalian. Itu bisa menjadi alasan empiris atau di lapangan. Selanjutnya alasan praktis. Nah, alasan praktis ini Bapak Ibu bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah pernah ada, yang sudah ada di Sinta maupun baik itu Sinta nasional atau yang sudah internasional. Di situ Bapak Ibu bisa melihat jurnal penelitian yang relevan, yang sesuai atau sama dengan Bapak Ibu angkat sekarang judulnya. Jadi bisa Bapak Ibu siapkan dari sekarang, yaitu alasan teoritisnya, Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan para ahli, kemudian alasan empirisnya, yaitu ditemukannya data-data hasil ulangan harian yang tidak sesuai KKM, kemudian mungkin ada masalah belum pernah menggunakan media tersebut atau belum interaktif atau bagaimana. Nah, itu bisa menjadikan pengalaman atau data di lapangan yang bisa diangkat menjadi alasan empiris, dan juga mendukung sekali alasan-alasan praktis, yaitu jurnal penelitian yang relevan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah terdahulu yang sesuai dengan judul Bapak Ibu angkat. Nah, itu bisa Bapak Ibu cicil dari sekarang. Selanjutnya yaitu teoritisnya, Deborah. Nah, kalau alasan teoritis saya itu saya angkat tentang pertama motivasi dan hasil belajar siswa yang dapat dipengaruhi oleh media pembelajaran yang diterapkan. Media yang baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi ini menurut teori para ahli, yaitu Herijanto tahun 2012. Karena tadi saya sebelumnya di sekolah saya itu tentang pelajaran IPA, itu sebelumnya belum pernah menggunakan multimedia. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, keterbatasan sinyal, sarana prasarana di sekolah, alat dan bahan di lab, dan setelah pandemi ini kami sudah ada pendukung, yaitu internet masuk desa, kemudian kami sudah ada lab komputer, dan saya juga bisa memanfaatkan walaupun alat dan bahan di lab itu terbatas, bisa memanfaatkan Virtual Maya, yaitu aplikasi pembelajaran PET yang berhubungan dengan IPA. Kemudian berdasarkan menurut teori para ahli, yaitu penelitian Jacobs dan Sked dan dalam Munir tahun 2008 itu tentang daya ingat makin meningkat dengan menggunakan media 3 dimensi tadi dan multimedia hingga 60%. Karena saya berangkat dari karakteristik peserta didik saya itu tidak hanya bisa belajar dengan audio atau audiovisual, tapi gaya belajar peserta didik itu harus ada kinestetiknya. Jadi dia harus melakukan sendiri. Makanya melalui multimedia ini diharapkan siswa dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa yang tadi, baik audio, audiovisual maupun kinestetik. Selanjutnya, pembelajaran berbasis website. Menurut Rohdiani Rahmawati 2017, yaitu menawarkan beberapa keuntungan, yaitu kecepatan dan tidak terbatasnya pada ruang dan waktu untuk mengakses informasi. Jadi melalui pembelajaran website ini siswa pada saat pandemi. Jadi untuk memanfaatkan gadgetnya itu selain untuk mereka main game, ternyata bisa untuk belajar, mengakses website pembelajaran di dan kapan
saja. 2016 itu memiliki unsur interaktivitas yang tinggi sehingga dapat membuat siswa mengingat lebih banyak materi pelajaran yang diajarkan. Jadi untuk multimedia saya itu interaktifnya di mana saja. Jadi interaktifnya itu ada di bagian proses. Prosesnya yaitu pada saat pembelajaran ada videonya, kemudian di dalam video itu ada interaktifnya diselipkan soal. Jadi video tidak hanya menonton, tapi siswa bisa mengerjakan soal, yaitu menggunakan Camtasia. Lagi-lagi materi kuliah ini terpakai pada saat saya kuliah dengan Pak Dede, yaitu diajarkan aplikasi Camtasia. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakannya pada nanti saat semester 4, siapa tahu Bapak Ibu ingin membuat video yang interaktif tadi. Selanjutnya selain pada proses, saya juga menggunakan PET, yaitu aplikasi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, cuman karena kalau di kota besar sudah wah, tapi di tempat kami itu Kabupaten Kayong Utara belum pernah sekali menggunakannya. Jadi ini baru sesuatu yang baru gitu. Jadi saya beranggapan interaktifnya selain di video tadi ada pada saat praktikum melalui virtual Maya tadi menggunakan aplikasi PET. Kemudian di mananya lagi interaktifnya, multimedia interaktif ini saya ambil pada saat hasilnya itu melakukan evaluasi bisa menggunakan Google Form atau Quizzes. Tapi pengalaman saya seminar proposal kemarin, masukan dari penguji saya, Pak Urai Salam itu mengatakan kalau bisa multimedia interaktif itu yang kita buat sendiri. Kalau yang sudah ada itu kita mengadopsi seperti Quizzes sudah ada. Itu sudah interaktif dari sananya. Cuman kita memanfaatkannya. Tapi hal yang sederhana dapat Bapak Ibu buat sekalian untuk interaktif di evaluasi ini dengan menggunakan Google Form. Tapi bisa dibuat sedemikian rupa menjadi interaktif dan itu bisa dikatakan sebagai hasil buatan kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang teoritis tadi, Deborah. Yang teoritis. Oke, di sini yaitu saya menggunakan model problem based learning karena apa? Ini menurut Arendt Richard tahun 2008 mengatakan pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi masalah yang otentik dan bermakna kepada siswa yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. Jadi awalnya juga waktu saat mata kuliah waktu itu dengan Pak Apandi itu saya mendapat masukan. Awalnya saya menggunakan model discovery learning. Jadi masukan dari Pak Pandi, mengapa tidak menggunakan teknologi pendidikan yang terbaru itu model yang digunakan adalah sekarang lagi banyak-banyaknya menggunakan problem based learning. Jadi nanti masukan untuk Bapak Ibu pada saat mengangkat judul, kalau bisa menggunakan model yang terbaru, kalau bisa yang baru lagi pada zamannya Bapak Ibu nanti. Kemudian itu menjadi salah satu isu-isu yang terbaru pada saat ini ilmu yang saya dapat pada saat mata kuliah isu-isu teknologi pendidikan. Jadi di sini saya mengangkat model problem based learning karena apa? Di sini siswa menemukan masalahnya sendiri dan siswa dapat memecahkannya masalahnya sendiri. Selanjutnya Deborah yang empiris. Ya, pada alasan empiris atau data yang didapat berdasarkan di lapangan itu, yaitu berdasarkan hasil ulangan IPA pada kelas 8A di SMP 9 Simpang Hilir. Ini nama sekolah saya, Bapak Ibu, SMP 9 Simpang Hilir, yaitu pada materi hukum Pascal, saya mengambil data ini pada
tahun sebelumnya itu bahwa 10 dari 28 siswa atau 36% tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM, di mana KKM-nya itu 71. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPA pada materi hukum Paskal. Dan sejujurnya pada waktu saya mengamati guru IPA sebelumnya, karena saya barunya itu masih belum menggunakan berbagai media atau media pembelajaran atau alat peraga IPA untuk menyampaikan materinya. Masih berupa sistem ceramah. Jadi di sini saya berpikir mengapa tidak dicoba, karena saya melihat mereka mempunyai kemampuan yang bisa karena sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa mencari informasi, searching melalui website-website, misal mereka mencari referensi segala macam materi, mengapa tidak ini supaya siswa bisa meningkatkan hasil belajarnya tadi. Jadi saya mencoba multimedia berdasar. Kemudian yang kedua yang tadi saya sudah sampaikan, saya melakukan penelitian yaitu tentang analisis kebutuhan siswa kelas 8 SMP 9 Simpang Hilir, yaitu dari analisis itu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 90% dari 40 siswa senang dengan multimedia interaktif berbasis website karena mereka sudah tidak aneh, sudah terbiasa men-searching melalui link-link website, sering dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa rata-rata juga memiliki gadget karena salah satu syaratnya pembelajaran berbasis teknologi, otomatis siswa harus memiliki gadget dulu yang utama, kemudian sinyal yang mendukung, kemudian sarana prasarana di sekolah. Yaitu alhamdulillah sekolah itu yang dulunya belum ada lab komputer, sekarang sudah ada lab komputer. Kalau ada bantuan dari Dinas Pendidikan yaitu sejumlah 15 buah Chromebook bantuan dari Dinas Pendidikan. Jadi ini sangat mendukung untuk penelitian saya dan saya menjadikan ini sebagai data alasan empiris untuk mendukung penelitian di sekolah nantinya. Selanjutnya praktis, Deborah. Oke, yang tadi saya katakan, Bapak Ibu bisa dari sekarang mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan judul Bapak Ibu angkat. Karena dari jurnal itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana caranya mereka mengambil kesimpulan atau menggunakan metodologi penelitian seperti apa, kemudian subjeknya seperti apa, kemudian apa yang belum mereka cari dan itu bisa Bapak Ibu coba karena belum mereka lakukan sebelumnya. Jadi di sini saya beberapa mengangkat judul penelitian yaitu tentang pengembangan multimedia interaktif berbasis website dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Di situ dari hasil penelitiannya ternyata menggunakan website ini ada Ibu Haratua di sini yaitu dan Pak Syukran dosen FKIP Untan tentang pengembangan media pembelajaran online berbasis website pada materi listrik dinamis. Nah, itu juga dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan sangat layak dan media pembelajaran yang dikembangkan digunakan untuk perubahan konsep pada siswa sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan miskonsepsi. Karena Bapak Ibu kalau untuk pembelajaran IPA sendiri khususnya materi fisika itu kan bersifat abstrak. Jadi kita tidak bisa hanya menjelaskan tanpa melihatkan bentuk atau secara faktual nyata. Karena kalau tidak secara visual maka nanti bisa menghasilkan miskonsepsi yaitu kesalahpahaman antara siswa
Di situ ada audionya, ada audio visualnya, dan ada kinestetiknya melalui virtual lab. Nah, diharapkan tidak terjadinya miskonsepsi lagi. Selanjutnya, di sini judul penelitian, di sini ide interaktif fisika berbasis mobile learning, penggunaan website itu dikembangkan dalam proses pembelajaran. Di sana mungkin yang dapat saya ambil yang sebelum-sebelumnya hanya multimedia. Nah, saya ambil yang terbarunya itu saya buat multimedianya interaktif. Karena sebelumnya tidak ada kata interaktifnya. Nah, dari judul-judul yang sudah ada itu saya kembangkan multimedia interaktifnya, Deborah, rumusan masalah dan definisi operasionalnya. Oke, jadi rumusan masalah ini saya fokus ambil 3 hal, yaitu bagaimana desain pengembangan multimedia pada materi hukum Pascal berbasis website. Pada mata kuliah desain pesan inilah dapat menjawab rumusan masalah saya yang pertama. Kemudian yang bagaimana profil multimedia produk yang akan kita buat tadi. Untuk selanjutnya saya membuat rumusan masalahnya yang ketiga, yaitu bagaimana efektivitas multimedia pembelajaran interaktif dengan model problem-based learning pada materi hukum Pascal berbasis website. Jadi di sini efektivitasnya itu dilihat dari hasil belajar. Baik itu nanti di akhir produk itu ada pretest dan post-testnya. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional di sini adalah kata kunci atau keyword yang nanti judul Bapak Ibu buat. Kebetulan karena judul saya itu adalah pengembangan multimedia interaktif dengan model problem based learning pada materi hukum Pascal, otomatis keywordnya, kata kuncinya itu kita masukkan di definisi operasional bab satunya, yaitu kita akan bahas pertama pembelajaran interaktif. Apa itu interaktif? Interaktifnya di mana? Kalau saya yaitu tadi interaktifnya di bagian proses dan hasil. Apa buktinya? Kalau interaktifnya proses, saya membuat video. Video itu saya ada berikan soal sehingga siswa tidak hanya melihat, tapi ada hubungan timbal balik di situ, ada interaksi. Jadi siswa selain melihat video juga bisa mengerjakan soal. Kemudian di mana lagi intinya tadi ada di evaluasi menggunakan selain quizzes yang sudah ada, menggunakan aplikasi yang sudah ada, juga menggunakan Google Form, yaitu interaktifnya karena saya buat sendiri. Kemudian yang kedua keywordnya di judul saya, yaitu model problem based learning. Nah, jadi nanti saya jelaskan model problem based learning itu sintak-sintaknya apa saja di dalam pembelajaran itu. Kemudian keyword yang ketiga yaitu materi hukum Pascal. Kemudian saya jelaskan mengapa saya mengangkat materi hukum Pascal ini. Karena berdasarkan empiris tadi, yaitu hasil ulangan harian siswa yang tidak mencapai KKM itu
pada materi hukum Pascal. Jadi saya mengangkat materi hukum Pascal ini dan ini menjadi keywordnya. Selanjutnya apa lagi? Karena saya menyinggung multimedia berbasis website, jadi di situ saya masukkan di definisi operasional, saya bahas itu berbasis website, websitenya menggunakan apa? Kebetulan saya menggunakan websitenya itu adalah Google Site. Selanjutnya, efektivitas multimedia pembelajaran interaktif berbasis websitenya. Nah, kemudian saya bahas efektivitasnya itu seperti apa. Saya bahas di situ dalam definisi operasional adalah berdasarkan hasil belajar siswa yang didapatkan dari hasil pretest dan posttest. Selanjutnya, Deborah. Nah, di bab 2 ini, ya, di bab 2 ini Bapak Ibu berisikan tentang teori-teori berdasarkan kajian pustaka yang berhubungan dengan judul yang kita angkat. Pertama, saya beranjak dari teknologi pendidikan karena kita kuliahnya prodi teknologi pendidikan, jadi saya menyinggung sedikit tentang teknologi pendidikan menurut Eli tahun 1963 dan AECT. Kemudian saya masuk lagi yang kedua, saya bahas teorinya itu kawasan teknologi pendidikan. Karena kita ketahui kalau di teknologi pendidikan ini kita terdiri dari 5 kawasan tadi, dan ini juga saya dapat ilmunya dari pada saat mata kuliah teknologi pendidikan itu ada 5, yaitu kawasan desain, pengembangan, kemudian pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Tapi saya di sini fokusnya ke pengembangan. Tapi walaupun pengembangan itu melalui adanya kawasan desain juga, diawali kawasan desain baru pengembangan. Jadi saya fokusnya membahas teorinya tentang kawasan pengembangan. Selanjutnya di dalam kawasan pengembangan ini kan ada beberapa model Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih model apa yang sesuai dengan judul Bapak Ibu angkat. Kalau saya menggunakan model Dick and Carey. Karena saya berpikir dan menurut para ahli dan di lapangan itu, kalau Dick and Carey itu berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya itu sering digunakan pada pendidikan secara umumnya. Kemudian di situ sintak-sintaknya itu langkah-langkahnya sangat saling keterkaitan, berhubungan, dan selalu ada revisinya. Dan di situ terdiri dari 10 langkah dan saya hanya ambil sampai 8 langkah saja, yaitu pada saat uji formatif. Selanjutnya teori belajar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan teori belajar apa saja yang mendukung judul Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini saya menggunakan teori belajar konstruktivistik menurut Piaget, kemudian teori kognitif menurut Piaget dan Brunner, dan teori behaviorisme. Tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan teori belajar yang lain seperti cybernetik dan lain-lainnya. Selanjutnya dibahas lagi di bab 2 itu menurut teori itu adalah multimedia pembelajaran. Nah, nanti dijelaskan multimedia pembelajaran seperti apa. Multimedia itu kan berarti terdiri lebih dari satu media. Makanya dikatakan multimedia. Mungkin di situ medianya tidak hanya ada audio, tapi ada audio videonya dan juga ada psikomotoriknya. Selanjutnya sesuai dengan judul saya bahas di sini yaitu websitenya menurut teori para ahli yaitu menggunakan Google Site. Nah, di situ Bapak Ibu jelaskan dan jangan lupa daftar pustakanya atau referensinya. Selanjutnya berisi tentang problem based learning-nya. Nah, karena tadi di judul saya menggunakan model problem based learning, nah itu saya jelaskan apa kekurangannya, kelebihannya, dan manfaat dari problem based learning ini untuk mendukung penelitian saya. Dan karena materinya itu adalah IPA SMP, jadi di sini saya bahas tentang pembelajaran IPA, baru masuk nanti ke materi hukum Pascalnya. Selanjutnya yang terakhir hasil belajar. Nah, hasil belajar ini untuk menjawab sub masalah yang ketiga tadi, efektivitas. Dari mana dapatnya? Yaitu melihat hasil pretest dan posttest, maka dapatlah hasil belajarnya. Selanjutnya, Deborah yang model Dick and Carey.
Nah, di sini Bapak Ibu, saya menggunakan sedikit berbagi, yaitu ada beberapa model, nanti jadi pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan model di yang lainnya. Kalau di sini saya fokusnya ke model Dick and Carry yang tadi saya sudah jelaskan. Mengapa menggunakan model Dick and Carry, karena pertama dia memiliki proses yang sangat sistematis, berurutan, kemudian berdasarkan jurnal sebelumnya itu sering digunakan pada dunia pendidikan, dan dianggap ini lebih runtut dan lebih mendukung lah dalam pembelajaran. Makanya prosedurnya di sini ada 10, yaitu saya ambil hanya sampai 8. Desain, konduk, formatif, sampai evaluasi formatif. Selanjutnya, Deborah. Nah, kemudian model problem-based learning-nya ini. Nah, untuk di bab 2-nya ini, yang tadi saya sudah katakan, ini kita harus jelaskan, misal Bapak Ibu mengangkat dalam pembelajaran, karena kita pendidikan, otomatis dalam proses pembelajaran itu pasti menggunakan model. Nah, alangkah lebih baiknya dibahas, kemudian jika menggunakan model apa, kemudian dijelaskan sintak-sintaknya seperti apa. Di sini saya menggunakan model problem based learning, jadi sintaknya itu terdiri dari 5. Dimulai dari orientasi siswa pada masalah, mengorganikan, menyajikan hasil, kemudian menganalisis dan evaluasi masalah. Nah, dengan model ini saya membuat videonya sehingga siswa dapat lebih memahami pembelajaran hukum Pascal menggunakan model problem based learning. Selanjutnya di bab 3, Deborah. Kita masuk ke metodologi penelitian, namanya matrix. Matrix itu jadi kesimpulan dari hasil apa yang akan Bapak Ibu lakukan, yaitu untuk menjawab submasalah 1, menjawab submasalah 2, menjawab submasalah 3. Karena tadi saya mengangkat submasalah satunya itu tentang bagaimana desainnya, jadi saya berangkat dari data yang diperlukan untuk menjawab submasalah 1 mengenai desain adalah berdasarkan pra-penelitian hasil pra-riset saya tadi yang tentang analisis kebutuhan, kemudian teknik apa yang dibutuhkan untuk menjawab submasalah 1 adalah melalui wawancara, bisa studi dokumentasi, observasi. Selanjutnya, instrumen pengumpul data apa saja yang saya butuhkan, karena tekniknya itu wawancara, berarti instrumen pengumpul datanya harus ada pedoman wawancaranya. Kemudian karena ada observasi, teknik pengumpul datanya, berarti instrumen pengumpul datanya ada pedoman observasi. Sumber data yang dibutuhkan, berarti di sini yang saya wawancara adalah kepala sekolah dan siswa sebagai responnya. Selanjutnya analisis data. Di sini saya menggunakan kualitatif karena berupa uraian singkat. Jadi untuk menjawab submasalah 1 ini berdasarkan metodologi penelitiannya bersifat kualitatif. Selanjutnya untuk menjawab submasalah 2, di sini menjawab profil, bagaimana profil pengembangan multimedia dengan model problem based learning pada materi hukum Pascal yang saya buat. Jadi di sini data yang diperlukan adalah penelitian dan pengembangan, yaitu penelitian medianya, penelitian desainnya. Di sini pada submasalah 2 mengenai profil itu berarti nanti ada uji produk. Uji produk ini Bapak Ibu sebelum melakukan uji produk, Bapak Ibu harus membuat dulu validasi instrumen, nanti akan dilanjutkan ke ahli materi. Pada saat uji produk ini terdiri dari 3 Bapak Ibu.
ada ahli materi berhubungan dengan konten, materi yang Bapak Ibu angkat. Kalau saya contohnya materi hukum Pascal, berarti pelajaran fisika. Saya bisa meminta ahli materinya itu dari dosen saya, dosen fisika. Selanjutnya uji produknya itu bisa yang kedua berdasarkan ahli media. Nah, ahli media ini nanti saya meminta bantuan orang yang ahli di bidang media, khususnya karena saya mengangkat media website, multimedia, berarti saya mencari orang yang ahli di bidang website. Jadi saya meminta masukannya untuk saya revisi. Selanjutnya ketiga uji produknya ini penilaian ahli desain. Nah, saya meminta bantuan kepada orang atau dosen atau orang yang kompeten di bidangnya tentang mengenai desain pembelajaran. Misalnya saya desain pembelajaran problem based learning. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah tadi boleh Bapak Ibu sekarang pikirkan dan siapkan kira-kira kalau judulnya seperti ini, nanti siapa yang ahlinya, ahli materi, ahli desainnya maupun ahli medianya. Selanjutnya, teknik pengumpul data, otomatis untuk melakukan validasi instrumen, validasi produk, berarti itu harus ada instrumennya berupa angket. Jadi nanti untuk validasi instrumen berarti ada angketnya atau kuesioner, baik itu pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan dulu ke validator. Kalau sudah instrumennya sudah layak atau sudah valid, maka akan dilanjutkan ke ahli. Kemudian nanti kalau sudah valid dan layak juga menurut ahli materi, ahli desain, dan ahli media, maka akan dilanjutkan proses yaitu uji one to one. Uji one to one yaitu terhadap siswa, yaitu bisa kita pilih 3 orang, yaitu dengan masing-masing bukan berarti one to one itu 1 orang, tapi ujinya itu mewakili 3 orang ini memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji kelompok kecil. Nah, uji kelompok kecil ini bisa 6 orang dan 9 orang terhadap siswa. Kalau 6 orang berarti 2-2-2 dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Kalau dia 9 orang berarti kita cari siswa 3 orang kemampuan rendah, 3 orang siswa kemampuan sedang, dan 3 orang kemampuan tinggi. Selanjutnya nanti baru uji kelompok besar. Nah, uji kelompok besar ini pada saat diuji cobakan minimal di bawah 30 siswa. Kalau nanti Bapak Ibu di atas 30 itu nanti perhitungannya beda. Jadi kalau 28 sampai 30 itu bisa menggunakan uji T. Jadi untuk melihat pembedanya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah itu baru lanjut ke efektivitasnya. Menggunakan siswa yang lain lagi, jangan seperti siswa yang sebelumnya digunakan, yaitu gunakan siswa yang lain lagi. Kalau saya karena sekolahnya itu terbatas, hanya 2 rombel, jadi untuk uji one to one, uji kelompok kecil, uji kelompok besar itu sudah habis siswanya. Saya menggunakan siswa sekolah lain lagi yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu minimal akreditasinya sama, atau memiliki satu rayon atau satu kurang lebih kurikulumnya sama gitu. Jadi untuk melakukan efektivitasnya tidak boleh digunakan pada siswa yang sebelumnya, harus siswa yang lainnya. Selanjutnya, Deborah. Nah, ini Bapak Ibu pada saat mata kuliah desain pesan itu terbantu sekali bagaimana kita membuat flowchart, yaitu flowchart itu diagram bagaimana proses produk kita gambarannya secara umum yang akan kita lakukan. Melalui flowchart ini nanti bisa kelihatan alurnya multimedia ini seperti apa. Di sini saya dalam multimedia saya itu terdiri dari 6 hal. Di sini dimulai dari kotak itu ada kata mulai, kemudian di situ ada tujuannya, kemudian
kemudian di sini ada materinya, yaitu ada kontennya tentang home, yaitu video, LKPD, virtual lab, kemudian kuis interaktif dan latihan soal. Nah, di sini gambaran kurang lebih seperti inilah aplikasi website dibuat dengan menggunakan beberapa aplikasi, yaitu ada PowerPoint, menggunakan aplikasi Google Site untuk membuat websitenya, kemudian menggunakan Canva untuk mendesainnya, Quizzes untuk kuis interaktifnya, kemudian Pad untuk aplikasi virtual lab-nya, kemudian saya menggunakan live worksheet untuk latihan soal siswanya, kemudian Camtasia dan Google Form. Mungkin sekian Bu Indri. Oke, Kak. Terima kasih. Ya Ada Bu, yang sama-sama. ada yang mau ditanyakan oleh Silakan Bapak Ibu kita diskusi, siapa tahu saya dapat masukan, saran dari Bapak Ibu gitu. Karena sampai detik ini pun kami masih berproses, masih saling memperbaiki gitu hasil produknya. silakan Depo. Baik, terima kasih Bu. Kak Citra izin bertanya, apa bedanya storyboard sama flowchart itu Kak? Terus kalau misalnya kita mau bikin kayak aplikasi gitu, kita pakainya flowchart atau kita pakainya storyboard? Makasih Kak. Oke, terima kasih. Debo, kalau flowchart itu sepemahaman saya itu adalah alurnya. Alurnya media ini dimulainya dari apa, kemudian isinya apa saja, kemudian misal dia langkah-langkahnya, step-stepnya itu kan kelihatan dari tanda panah, dari garisnya. Tapi bentuk nyatanya itu adalah storyboardnya itu, karena kan secara fisik atau visual flowchart itu hanya diagram alir gitu, hanya berisi kata dan kotak dan garis. Tapi kalau storyboard itu langsung kelihatan secara umum bentuk, ada gambarannya, ada tulisannya, keterangannya, ada durasinya, kemudian ada audionya, kira-kira audionya apa, visual yang ditampilkan apa, kemudian ilustrasi kata-katanya berisi apa. Karena storyboard itu adalah papan berjalan seperti ini loh, gambaran seandainya kalau dikumpulkan storyboard ini menjadi satu kesatuan multimedia kita. Nah, jadi kalau lebih lengkapnya itu ada di storyboard, tapi langkah-langkahnya berbentuk alurnya itu di flowchart gitu. Begitu Deborah. Baik, dah paham Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Yang lain, Gideon, Pak Gideon. Nyimak dulu Bun. Oh, nyimak dulu ya. Anda menjadi lebih paham atau menjadi lebih bingung? Lebih paham Bun. Dipaham ya. Jadi kalau saudara sudah memulai untuk mata kuliah semester 2 ini khususnya tentang penelitian kuali dan pengembangan, sudah mulai membuat bab 1, lalu judulnya apa, sampai ke bab 3, maka yang dijelaskan oleh Kak Citra, Anda menjadi lebih jelas. Tetapi kalau saudara belum memulai, tentu saudara bingung. Ya, itu perbedaannya. Nah, Kak Citra ini kan sudah melakukan. Ya, jadi Kak Citra sudah melakukan dan Kak Citra ini pengembang dan membuat sendiri. Maka lancar di dalam menjelaskan. Nah, mudah-mudahan saudara juga akan menjadi Kak Citra-Citra yang lainnya. Maksud Ibu dalam pemahaman terhadap tulisan saudara sendiri. Kalau saudara sendiri menulis, saudara sendiri bingung, ya tentu orang lain juga lebih bingung dari saudara. Ya. Oke, paparan bab 1 tadi sudah disampaikan. Sorry, latar belakang sudah ya. Dari teoritis, empiris, praksis, dan seterusnya sampai
karakteristik produk. Lalu bab 2, teori-teori yang mendukung. Jadi antara produk mahasiswa satu dengan yang lain kan tidak sama. Maka produknya juga tidak sama. Maka karakteristiknya juga tidak sama. Apa ciri-ciri Pak Gideon dengan Pak Rendra? Tentu masing-masing punya spesifikasi, gitu. Nah, seperti itu. Jadi produk Pak Gideon, ini khasnya apa? Pak Rendra, khasnya apa? Nah, itu tuh namanya spesifikasi produk. Memang ada yang sifatnya umum, tapi ada yang spesifik. Oke. Terus di bab 3, metode penelitian R&D. Kemudian lokasi penelitian tadi sudah, subjek penelitian sudah. Subjek penelitian sering juga disebut dengan partisipan penelitian, yaitu semua orang yang terlibat di dalam penelitian itu. Termasuk validator. Kak Citra, validatornya berapa Kak Citra? Validatornya 3, Ibu. Dari ahli validator ini validasi instrumennya Pak Urai. Kalau yang validasi medianya ada referensi dari Pak Heri, Bu. Itu dari teknik, dosen teknik. Yang validasi materinya dari Bu Neti PhD, Bu. Oh, Neti, oke. Iya. Hanya 3 orang, Kan masing-masing itu 2. Oh iya, itu Masing-masing yang 2. validasi instrumen, Ibu. Iya. Kalau validator validasi produknya 2-2, Ibu. Kalau yang medianya Oke. Pak Suhardi dan Pak Toyib. Kalau desainnya Pak Irmawan dan Pak Hendra. Kalau yang materinya dari dosen FKIP 2 orang, Ibu. Oke, jadi perlu Ibu jelaskan, ketika saudara mau membuat atau ketika saudara sudah membuat produk berupa desain pesan, kan harus divalidasi oleh ahli. Nah, validasi ahli itu selain diberi storyboard-nya apa, tunjukkan, kemudian RPP-nya tunjukkan, kemudian produknya yang sudah divisualisasi tunjukkan, lalu disertai dengan instrumen. Nah, instrumen itu sebelum sampai ke validator, yaitu orang yang memvalidasi produk saudara, maka instrumen itu harus divalidasi dulu. Nah, divalidasi, lah validasinya boleh satu-satu boleh kepada orang lain. Ya tentu yang menguasai bidangnya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melihat keterbacaan dari instrumen saudara. Bisa jadi bahasa yang saudara pakai itu malur-malur, bias, tidak jelas, tidak to the point. Maka setelah dilakukan validasi oleh orang yang sudah saudara tunjuk, maka ditemukan ya sebaiknya kalimat ini demikian. Misalnya ya, sebaiknya misalnya rata-rata itu tidak rata-rata keseluruhan. Misalnya ya, media. Lalu media itu saudara membuat beberapa soal lah gitu ya, atau pernyataan itu misalnya ada 15. Lalu saudara rata-rata ke bawah. Itu adalah tidak tepat oleh validasi atau validator instrumen itu mesti akan berkomen. Hendaknya saudara membuat rata-ratanya per komponen. Ya, kan tidak bisa komponen 1 dengan komponen 2, komponen 3 disamaratakan. Jadi rata-rata yang tepat adalah per komponen atau per aspek.
Nah, gitu. Oh, berarti saya tadi kok dibuat rata-rata keseluruhan ya? Oh, berarti saya betulkan. Nah, gitu tujuannya begitu. Kok ini pernyataannya cuma ya tidak, ya tidak, ya tidak. Tidakkah saudara buat skala sikap dengan 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, saran-saran itu saudara pertimbangkan kalau memang saran itu berfaedah buat saudara, maka saudara betulkan. Kalau saudara merasa itu tak berfaedah, saudara bisa diskusi. Sebab bisa terjadi apa yang kita inginkan dengan apa yang dipersepsikan oleh validator instrumen tak sama. Nah, setelah dilakukan diskusi ternyata pemahaman kita sebagai pengembang itu tidak tepat. Oh, ya, 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 betul. Baik, Bu. Terima kasih dan seterusnya. Lalu dibetulkan. Lalu dibetulkan. Itu amat sangat membantu kita. Nah, itu langkah pertama. Nah, setelah validasi instrumen itu sudah oke, lanjut ke validasi produk. Produk. Nah, instrumennya berarti udah betul nih, gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, begitu pula yang validasi instrumen pengguna. Siswa misalnya, siswa Anda berikan tes kan, tes pre-tes dan post-tes. Saudara buat soal 50. Maka soal 50 itu juga harus divalidasi dulu. Karena instrumen ini adalah untuk siswa, yang ngerjain siswa, yang jawab siswa, maka uji cobanya ke siswa, bukan ke ahli, atau ke dosen, atau ke kawan saudara yang sudah MPD, bukan ke siswa. Sama, tujuannya untuk apa? Untuk keterbacaan instrumen. Daripada nanti ketika ngerjain, Bu, apa Bu ini yang dimasuk Bu? Basah katanya gitu. Oh, bukan, itu basah. Nah, berarti satu huruf H saja yang nempel di kata basah itu berbeda. Oh, ya ya, maaf maaf maaf. Nah, kan gitu misalnya, Bu, ini basah atau basah gitu kan? Misalnya ini salah satu contoh. Jadi diuji cobakan dulu ke siswa. Nah, sehingga misalnya uji coba ke siswa itu minimal 10 orang karena bisa diolah secara statistik 10 orang minimal. Kalau di teori Pak Merin itu 5 orang. Ya kalau Ibu 10 lah, nggak apa-apa kan? Kan siswanya banyak. Syukur Anda satu kelas karena rombelnya banyak. Nah, sehingga setelah saudara hitung kemudian ternyata dari 50 soal yang saudara buat, gugur 5, maka tinggal 45. Maka soal 45 inilah yang akan saudara gunakan untuk uji efektivitas ke siswa. Gitu. Jadi pokoknya instrumennya semuanya harus divalidasi dulu. Gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh Kak Citra. Untuk hitungan validasi instrumen Kak Citra memang jujur ya, itu baru diberlakukan di angkatan Kak Citra. Itu sebetulnya tahapan dalam penghitungan statistik yang umum. Yang dulu-dulu belum. Kami-kami ini sudah memaafkan, anggap saja yang dibuat mahasiswa itu udah betul gitu ya. Ya tutup Oke. mata gitu. Nah kan berangkat kan bertahap, bertahap. Jadi begini, dulu 2015 Ibu masuk, ketika kita beralih ke pengembangan, Kak Citra biar juga tahu, dulu validatornya cuma sebutik-sebutik Kak, satu-satu. Oh, Satu-satu oh iya. ya, validasi ahli satu, materi satu, media satu. Ya satu-satu Kak. Kan Iya. kita untuk uji coba dulu ya, paham enggak mahasiswa nih? Oh setelah satu. Lalu kalau satu nggak ada pembanding, Betul, Bu. ya kan? Nah, lalu Iya. setelah
tahun berikutnya, ya itu juga diskusi Ibu, diskusi dengan Pak Mm-mm. Mering ya. Saya karena Ibu Sekpro, Pak Mering Kapro, Pak Mering Mm-mm. gimana kalau kita berlakukan seperti yang seharusnya kayak di kita waktu kuliah. Oke, 2. Mm-mm. Lalu mulai 2, tapi ada yang Mm-mm. kurang puas. Mereka, Mm-mm. Bun, saya mau Iya. 3-3, ada yang 4-4, ada yang 5-5, kayak Pak Mesak mau banyak-banyak. Saya Iya. bilang cukup. Heeh. Ya kan, Pak Mesak tuh semangat Iya. betul. Saya mau Iya 5-5 betul. Bun, 15 orang Wah. oke. Tapi ketika sudah 2 orang masuk, kunci. Heeh. Kapan Anda mau Iya betul. selesai? Nah, nanti Mm-mm. sembari membetulkan yang lain masuk, kan bisa Mm-mm. berproses, gitu ya. Iya. Jadi Anda kunci 2, gitu. Boleh. Kalau 2 boleh Mm-mm. ngapain banyak-banyak. Tapi kalau Anda mau Iya. banyak-banyak, kamu validatornya tepat waktu, nggak masalah. Iya. Nah, terus meningkat oleh Kak Citra, angkatan di atas Mm-mm. Kak Citra. 2-2, Kak. Oke, Mm-mm. sudah. Sekarang berangkat lagi, berkembang lagi ke angkatan Kak Citra. Semua harus divalidasi, baik instrumen untuk produk maupun instrumen untuk uji coba, yaitu untuk peserta didik. Nah, jadi Kak Citra agak ada kerjaan sedikit lah. Tapi akhirnya kan Kak Citra bilang, oh berarti begini ya, itu memang tahapan yang sebenarnya, Kak. Nah, gitu Iya ya. betul Bun. Ya, saya hanya bisa Ya. mengantarkan sampai Kak Citra. Sebetulnya masih ada lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi angkatan Kak Citra itu jauh lebih bagus lah gitu ya dibandingkan yang terdahulu. Sehingga kayak Pak Iwan tuh cerita zaman kami tuh tidak ada katanya gitu kan. Ya, tapi kata Iya ibu betul. harus begini ya, ya kan? Nah, Ya. gitu ya. Iya harus Ya, memang validator gitu ya. Kak. Ya, seharusnya memang begitu ya. Gitu ya, Pak Gideon, Citra apa? Debo maupun yang lainnya. Sudah divalidasi instrumen-instrumen itu. Nanti lampirannya Kak Citra, saudara lampirkan kisi-kisi. Jadi setiap instrumen itu ada kisi-kisinya kan. Iya betul. Kisi-kisi instrumen sebelum divalidasi, Mm-mm. ya Kak. Lalu dilampirkan Ya. kisi-kisi dan instrumen setelah divalidasi. Kasih. Nah, Ya. sehingga di situ akan nampak yang pertama Kakak membuat soal 50, tetapi setelah divalidasi oleh ahli Mm-mm. menjadi misalnya 42, ya 45, Mm-mm. 46, ya gitu. Jadi Ya. nampak. Lalu yang dipakai yang mana? Yang sudah divalidasi. Jadi. Iya. Ya, kadang masih salah pemahaman yang dipakai yang aslinya. Ya, salah. Balik kanan, Oh, balik kampung. Ibu suruh penelitian ulang. Nah, kalau instrumennya salah, datanya salah. Ya, nah, betul. Ya. tetapi sebetulnya ada cara ketika Ibu kuliah S2 dulu. Namanya bail-in. Jadi kakak bisa Apa tuh sekaligus, Bun? Kak. Misalnya nih ya, Oh. eh, saya punya rombel misalnya nih, 80 orang, Mm-mm. Ibu kasih instrumen semuanya. Mm-mm. Lalu Mm-mm. saya ambil 10. 10 itu saya Ya. cari validitas Uji. dan reliabilitasnya. Ternyata dari soal Mm-mm. yang saya buat 50 itu tinggal 42. 42. Hmm. Berarti yang tadi sudah dikerjakan oleh orang yang 70 orang, maka soal-soal Mm-mm. yang tadi sudah di drop, ya saya drop. Gitu. Itu sekali namanya bail-in, Kak. Hmm. Ya, ini Ya belum pernah ya. ya. Mungkin silakan ini Mm-mm. junior tanya dengan Bu Hara ya. Karena itu Ya. ruang lingkupnya Bu Hara. Itu namanya bail-in. Dulu waktu kami Iya. S2 di UPI, itu diberi Mm-mm. informasi. Dosen Ibu seperti itu. Jadi saya lakukan itu. Lebih simpel. Jadi pokoknya pukul Mm-mm. rata soalnya 50 untuk 70 seorang. Lalu saya Mm-mm. ambil 80 Mm-mm. orang. Lalu saya ambil 10, saya Mm-mm. analisis. Oh, ternyata soalnya yang dari 50 itu Mm-mm. hanya 42, berarti 8 yang gugur, Mm-mm. nomor berapa. Sehingga Mm-mm. sudah dikerjakan oleh Mm-mm. siswa tadi, yang gugur tadi di drop Mm-mm. juga. Hilang. Sekali jalan, Oh Kak. gitu. Iya. Jadi Gitu tinggal ya, namanya dikurangi bail-in dari ya. ya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, lebih simpel juga kan. Ya, Iya betul Bun. ya
makanya saudara harus banyak baca buku lah. Jangan puas apa kata dosen. Karena dosen itu Ya, Bu. hanyalah setitik debu ya. Debu nggak bisa diraba. Setitik saja. Ya, yang lainnya saudara cari sendiri. Maka Ibu sering mengundang model, barangkali Kak Citra ini kan memvisualisasi atau mengkristalisasi ide-ide dosen ya, terutama untuk mata kuliah desain sistem pembelajaran. Saudara Ya, Bu. menetapkan pilihan cinta pertama pada Dick, Carey, and Carey dengan model Ya, Dick and Carey. Ya kan? Lalu ya. ketika saudara semester 2 penelitian pengembangan, saudara menetapkan hati dengan memilih ranah kawasan desain dan pengembangan. Sehingga Ya, Anda betul. menetapkan hati penelitian pengembangan. Lalu di semester 2 ada mata kuliah namanya desain pesan. Desain pesan ini adalah kelengkapan, melengkapi produk saudara dalam bentuk draft. Yang tadi sudah dijelaskan, ada nomor sen, ada nomor, ada gambar, ada teks, ada durasi, kemudian mungkin ada audio. Nah, ini Ya. beda-beda, makanya harus berdasarkan teori. Saudara baca teorinya siapa nih? Teorinya bukan teori ya. Ya, bukunya Dr. Iko Mangsudarma, di situ ada contoh storyboard. Kemudian kalau Anda ingin ke induknya, babonnya, tokohnya, itu adalah Reglut. Reglut Oh, itu ya. ada volume 1, 2, 3, 4. Ibu di rumah kalau nggak salah ada 1, 2, 3 nggak salah. Nah, Reglut di situ nampak banget bahwa untuk TP ini tokoh TP ya, orang TP ya, sebaiknya Anda kalau dengar Reglut Anda jangan siapa itu Reglut, Pak D mana atau Bu D mana. Bapaknya TP. Nah, Bapaknya bapaknya TP. TP. Ya, dulu waktu Ibu kuliah S3 pun siapa tuh Reglut, buruan siapa. Nah, kita harus tahu itu. Nah, di Reglut itu dengan gamblang dijelaskan bagaimana kita harus membuat storyboard. Yang kalau Ya, pernah saya jelaskan kalau kita membuat rumah kan ada maketnya gitu kan. betul. Betul. Gitu Kak Debu. Nah, jadi kembali ke laptop, mata kuliah desain saudara yang dikumpulkan storyboard saudara adalah produk dari mata kuliah penelitian pengembangan. Satu paket. Ya, ini membantu, jadi saudara tidak ada lagi namanya tugas-tugasan, enggak. Jadi langsung mulai semester 2 itu sudah dituntun begitu. Sehingga yang ditulis Kak Citra, ya. Kak Citra ini adalah sudah diawali sejak semester 1 ya Kak. Kakak Dick and Carey. Betul, Bun. Lalu desain Betul, Bun. sekali. Iya, terus Ya, jadi sehingga sekali setelah jalan. ya sekali jalan. Jadi Anda jangan selingkuh. Cinta pertama pada pengembangan, kemudian pada Dick and Carey ya udah. Tapi kalau setengah jalan Anda mau ke lain hati, ya boleh-boleh saja. Asalkan saudara menjadi lebih tahu gitu. Lebih tahu. Saya ambilkan contoh, Kak Citra tadi menyampaikan Dick and Carey itu lebih sistematis. Nanti ditanya yang lain, apakah Adi nggak sistematis, Kak? Ya, karena Adi dan Dick and Carey itu satu kelompok, satu grup, yaitu desain yang berorientasi pada sistem. Hanya Adi itu generik, obat generik kayak apa ya? Kayak Ibu ini cenderung tensi nih, penemuan baru nih, nggak tahu Kak, mungkin usia ya, Umum. Umumnya sudah begitu. senior. Ibu tidak bilang sepuh, senior. Itu tensi. Jadi Iya. amlodipin gitu ya. Wah, semua Heeh. tadi di rumah ada acara,
rupanya memang usia di atas 60 tuh tensi gitu, minumnya apa amlodipin. Oh, Oh, karena tidak ke generik dokter ya, pun Bun. amlodipin. Nah, itu generik, artinya begitu, Generik. generik gitu. Jadi Mhm. ADI itu generik, Iya, produk apa saja bisa menggunakan ADI gitu, Adi. umum, Mhm. tidak spesifik. Nangkap ya Mhm. Bapak Ibu? Mhm. Nah, Ibu menutup diri nih. Siap, Ya, Bu. Oke, monitor, Bu. ini saya sambil sandar di apa di Masih kamar. sakit ya, Bun? Ya, hilang datang Kak, Oh, hilang datang. oke. Ya, Bun. Heeh. Ya mungkin udah error lah, ya udah puncak kelelahan. Lelah, Tunggu Kakak lelah. nggak selesai nih. Obatnya ada Siap, pada Bun. saudara. Siap, Bun, biar Bunda cepat Heeh. sembuh. Ibu nggak ngerti. Mahasiswa tuh saya posisikan seperti anak saya. Anak saya kan juga Betul. posisi kayak Kakak kan, si adik yang Iya, nomor 3 sama. itu. Iya, iya. Sama di Betul. rumah 2 bulan habis operasi ngerjain artikel tak selesai-selesai, analisis tak selesai. Sekarang udah pulang ke sana sudah penjadwalan mau ujian ya. Gitu ya. Terlalu Alhamdulillah. masuk dalam dunia subjektif orang lain ya. Anak juga Iya, orang lain ya. Saya posisikan masih iya. seperti anak ibu. Oke, lanjut. Sampai di mana ya? Tadi Nah, spesifik jadi kalau Dick and Carry. ADI itu tidak spesifik. Iya, ADI itu generik. umum. Untuk produk Iya, apapun bisa. iya. Nangkep ya? Nah, Nangkap. kalau Dick and Carry itu spesifik. Khusus tentang pembelajaran. Iya, Nah, sebetulnya kalau saudara mengembangkan produk yang berbasis web dan seterusnya, sebetulnya saya belum menemukan ya, karena ibu memang kemudian tidak begitu, itu barangkali ya ada desain yang spesifik ya, tetapi iya, karena saudara ini istilahnya sedang proses menulis ya untuk S2, maka ya kita bersepakat boleh aja lah ADI yang umum daripada ya umum. Sebenarnya iya. kalau untuk produk tertentu itu tidak Dick and Carry ya. Jadi kalau Dick and Carry berkenaan dengan pembelajaran, Dick and Carry oke. Nah, Dick and Carry itu kakak tadi tidak jelaskan. Dick and Carry itu ada 10 langkah. 10 Iya, langkah. Tapi kakak ambil sampai langkah 8 ya kak. betul, Bun. Sampai langkah berapa kakak? 8, uji formatif. 8. Sampai langkah 8 yaitu pada evaluasi formatif. Pengertian Iya, evaluasi formatif di Dick and Carry tidak sama formatif kayak kita di sekolah tuh. Tengah semester iya, formatif, ya kan? Yang terakhir iya, sumatif, tidak sama. iya. Tetapi konsepnya sama. Ya, Hmm, coba Ibu analisis sendiri, karena dulu saya menulisnya juga Dick and Carry, Kak. Setelah Ibu analisis, kalau formatif itu di situ kan ada uji coba pakar dan Iya, pengguna empiris. iya, Itu kan di iya. situ ada proses revisi ya. Betul, sama Ya kayak kan? Adi. Iya, Nah, betul. revisi kan, ada revisi, koreksi, revisi, dan seterusnya. Nah, tidakkah kalau Iya, formatif di sekolah, ujian tengah semester, adalah untuk melihat apa ketercapaian pembelajaran, juga untuk iya, melihat kekuatan dan kelemahan guru, bukan? betul. Jadi kalau ada yang kurang, berarti kan saudara harus membetulkan. Iya, Mengapa ini tidak tercapai, harus dicari faktor penyebabnya. Karena setiap mata betul. pelajaran itu ada capaian, pembelajaran harus dicapai. Misalnya kakak tentang apa kak, mata kuliah apa, mata pelajaran apa? Kimia. Hmm. Fisika, Bun, hukum Kakak mata Pascal. pelajaran apa? IPA, IPA, Hukum? IPA, IPA, Pascal. hukum Pascal. Iya, Nah, iya. kenapa kakak mengangkat? Karena Karena ternyata dari hasil ulangan harian tahun yang lalu, ya, itu betul, mungkin lebih dari 60% anak-anak tidak tidak tercapai capaian. KKM untuk hukum Pascal. Atau anak tidak bisa praktek melakukan hukum Pascal Iya, itu. Nah, berarti iya. kakak merenung, cari tahu ada apa ya nih. Kekurangan saya di mana? Oh, rupanya kekurangan saya sebagai guru adalah media yang saya buat, ya, media yang saya buat itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak, tidak memberi kesempatan anak untuk berbuat, tidak melakukan sehingga anak tidak menemukan. Melainkan kakak lebih lebih cenderung mendominasi dengan menggunakan buku teks misalnya. Nah, Iya, berarti nah disitulah itu namanya formatif, perbaikan.
Nangkap ya teman-teman ya. Ya, Didik Bun. and carry menggunakan istilah formatif. Jadi boleh Bu, boleh. Sampai di situ boleh. Kalau saudara mau ikut ke langkah 10 boleh, yaitu evaluasi sumatif. Saya bertanya pada saudara, kalau saudara di sekolah setelah melakukan evaluasi sumatif, ada nggak revisi? Halo, Bapak Ibu guru yang ada di room ini? Iya. Oh, mahasiswa, Ibu mau jadikannya Citra? Yang lain pada kemana? Masih hadir, Bu. Ada, Bun. Oh, masih Aduh. hadir ya. Ya, Bu. Iya, jangan tinggalkan Ibu ya, jangan tinggalkan. Ini demi Anda, nak. Hujan deras, Anak-anak Bu, di semua. sini. Jauh suaranya Ya, putus-putus, Bu. yaudah. Maaf. Kenapa Ibu bertanya nggak dijawab? Ayo. Kalau evaluasi sumatif, ulangan sumatif di sekolah itu ada revisi nggak? Ada, Bu. Ada, Bun. Apa? Revisinya apa? Remedial, Bu. Remedial, Bu. Remedial. Remedial. Oh, jadi Anda remedial itu menurut saudara merupakan revisi ya? Iya kah? Kan dianalisis dulu ya, Perbaikan Bu. nilai biasanya, Bu. Kan dianalisis dulu ya, Bu, nilainya. Kalau ada memang ada yang kita Oke, lihat secara itu kan klasikal. ya itu kan setelah kita menggunakan ketuntasan belajar. Ya dulu ada nggak? Nggak ada ya. Dulu sekali ulangan dapat 5, 6, ya udah kan. Oh iya. Dulu kan ada nilai merah, iya. Yang sekarang saja tuntas. Jadi sebetulnya mastery learning itu adalah memang konsepnya TP. Jadi anak itu harus tuntas semuanya. Sehingga saudara memberikan remedial remed ya. Nah, remed itu keseluruhan materi atau materi tertentu? Kalau Per KD biasanya, Bun, ulangan harian. Setiap Konsepnya apa konsepnya? Kalau konsepnya yang Eka dapatkan dari pengawas membina itu ya, Bu, kalau misalnya kita remedial, itu harus dianalisis dulu. Analisis soalnya. Jadi kalau memang soal itu secara klasikal memang mengalami ketidaktuntasan, itu soalnya yang harus direvisi juga. Kemudian untuk beberapa siswa yang tidak tuntas itu yang diremedial hanya pada soal-soal yang memang siswanya tidak bisa menjawab. Seperti itu. Oke, jadi saudara memperbaiki materi ya. Iya. Materi yang sudah diwakili dengan pertanyaan. Karena pertanyaan itu invalid misalnya kan. Kenapa sih soal itu kok semuanya salah? Karena saudara tidak melakukan validasi. Ya, mestinya soal-soal yang diberikan kepada siswa harus divalidasi dulu. Kan saudara tidak validasi. Nah, ini yang jadi sasaran ya atau istilahnya korban adalah siswa. Jadi dia memang mengulang yang dia kurang. Bukan ke semuanya. Yang sering terjadi adalah ada beberapa sekolah, Ibu pernah melaksanakan penelitian itu, semua jadi seperti pembelajaran berulang. Kemudian ada aturan main nggak, Kak? Nilai boleh sampai dapat nilai 9 Nggak atau boleh, Bun. mentok? Nggak boleh. Nah, oke, Mentok sip. pas KKM. Ya, mentok. Ya, oke, mentok ada aturan tertentu ya. Misalnya maksimal berapa? Sampai tuntas 7 gitu aja. Iya, Nggak jadi boleh sampai 8. kalau dia Oke. tinggi pun tetap Ya. pas KKM nilainya. Ya. Memang seharusnya begitu. Tapi kalau remedial lalu dibuka kesempatan sampai nilai 9 misalnya ya, karena betul semua 10, ya merugikan yang lainnya. Oke. Nah, di dalam Didik and Carry sumatif itu revisi ada, tetapi tidak melibatkan pada pengembang. Saya ulangi ya. Kalau formatif itu Citra nih, membuat produk ya, Cit. Lalu kok ini salah? Citra betulin. Balikin lagi, betulin, balikin lagi. Jadi keterlibatan pengembang, diriku nih pengembang, ada. Tapi kalau sumatif pengembangnya tidak ada. Karena produk ini udah diuji coba, udah jadi. Lalu
saya sampaikan di apa itu? Di MGMP atau di artikel publish, nggak ada nanti kritikan-kritikan itu kita sudah tidak terlibat. Artinya seandainya terjadi revisi itu bukan ya tidak ada revisi tapi tidak ada timbal balik lagi kepada pengguna. Oh, gitu. Jadi Bedanya sampai di situ. sebatas itu saja. Oke. Ya. Oke, jadi kembali ya, Ibu tolong pada saudara mempelajari ya penelitian pengembangan atau apapun itu hendaknya Anda kembangkan sendiri, Anda cari sendiri, ya mandirilah menggunakan beberapa literatur, nanti saudara bisa diskusi. Walaupun mungkin Ibu tidak tatap muka dengan Anda, kan bukan berarti lalu, misalnya nanti Bu Eni, lalu Ibu diem aja, enggak. Kalau ada apa masalah, Bu Eni mesti diskusi sama Ibu. Itu kan hanya pembagian materi ya. Mestinya kalau tim teaching itu ketika saya ngajar, Bu Eni ada, ketika Bu Ani yang ngajar, saya ada, mestinya begitu ya. Ini juga salah kaprah ini. Kalau di Ilma Sesar nggak boleh ya. Kita nih kayak bagi kue. Iya, ya, maksudnya nggak boleh ya. Oke gitu. Ada yang mau ditanyakan ke Kak Citra? Semakin jelas ya, Zeni, Iis, Sulis, Bu Tari, Kak Eka, Pak Iya, Bambang. Bu. Mantap ya. Ya. Ini adalah upaya Ibu untuk dapat mencapai CPL ya. Supaya saudara selesai mata kuliah desain, saudara desain pesan, saudara bisa buat storyboard. Storyboard tentang apa? Produk saudara. Jadi jangan buat yang lain, buat yang sudah saudara rancang ya. Tidak usah takut salah. Contohnya Kak Citra, berproses itu. Ya, jangan takut salah. Tapi berbuatlah. Sampai ini aja Nanti di masih situ terus belajar, Bu. ya Iya. masih ya bahkan nanti setelah menjadi tesis pun Ibu baca-baca rupanya masih ada yang salah ya nggak apa-apa gitu ya. Halo saudara, desain Ya, pesan Bu. berarti nanti Ibu menilainya ketika proposal dengan desain pesan Ibu sandingkan ya karena ini satu kesatuan. Ada pertanyaan? Tidak ya. Baik, kalau begitu tagihan UTS desain pesan saudara kumpulkan 2 minggu ya setelah hari ini. Jadi 2 minggu Ibu panen nih, dapat proposal, dapat evaluasi program, dapat desain pesan. Ya, Mantap, Bun. mantap. Ya nggak apa-apa. Pak Bambang ada makin jelas, Pak Bambang ada gambaran? Kapan cerita? Kapan cerita itu? Story, iya. Heeh, heeh. Heeh. Oh, Pak Bambang buatnya flowchart ya? Mhm. Ya, beda, Pak. Hmm. Flowchart itu kata lainnya kan bagan alir ya. Tahapan-tahapan isinya cuma kotak-kotak dengan teks. Hanya kotaknya itu punya makna ya. Saudara bisa browsing. Kalau kotak mulai dan kotak selesai itu sama. Lalu kotak ketika ada aktivitas berbeda. Kotak ketika ada persimpangan, itu juga berbeda. Jadi tidak hanya sekedar flowchart
bahkan alir saja, tetapi kotak itu punya arti. Coba Pak Bambang bisa browsing ya arti kotak-kotak tadi. Itu ada ya, misalnya kalau mulai ya, mulai itu ujungnya itu oval. Sudutnya 4 itu oval, Pak. Jika mulai gitu ya, di dalam kotak, terus kotaknya oval. Nanti ketika sudah ada beberapa aktivitas, itu ujungnya jangan lupa selesai. Itu kotaknya juga sama. Beberapa senior saudara ketika membuat flowchart, dia berani mulai tetapi tidak berani mengakhiri. Ibu gurunya gitu. Jadi terakhir itu tidak ada selesai. Mesti harus ada, berani memulai harus berani mengakhiri. Sama dengan saudara. Berani kuliah di TP harus berani mengakhiri. Gitu ya, itu upaya saya untuk memotivasi saudara. Terus kemudian di ini Pak, persimpangan ya. Ketika saya harus mengambil salah satu aktivitas di antara dua, maka itu kotaknya adalah kayak ketupat tuh Pak. Kayak ketupat. Nah, gitu ya, ada ketupat. Kalau proses kerja itu kotak biasa. Sudutnya tajam biasa. Kayak 45 derajat. Gimana? Kenapa? Oh, sila. Belum azan ya? Yuk, sila. Bu, maaf Bu, sambil nunggu Pak Bambang share screen, mungkin mau konfirmasi untuk UTS desain pesan berarti membuat storyboard ya Bu, biar clear Bu. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya, sama. Salah satu contoh nih Pak. Jadi kalau memulai, mana Pak? Nah itu, ya betul Pak. Itu beberapa contoh ya. Kalau berproses, ya mulai terminal ini, mulai itu Pak. Ya, mulai dan berakhir. Seperti oval itu ya. Seperti timus. Ya, suka makan kue timus nggak? Nah itu. Oke, tapi yang simpang mana Pak? Kok yang limas nggak ada ya? Nah, oh ya. Ya, itu. Kegiatan mana Pak? Proses. Oke, sip. Nah, seperti itu. Betul. Ya, jadi teman-teman, ketika saudara membuat flowchart atau saudara membuat apa kemarin? Di kerangka berpikir, kan saudara pakai kotak-kotak ya. Itu akan lebih cantik, cakep kalau pakai simbol-simbol sesuai yang semestinya ada. Ibu tuh kadang-kadang kalau misalnya ibu lihat gitu ya, ibu diam itu, saya kadang-kadang dengan yang bersangkutan saya ngomong. Nanti kalau ibu kritisi semua di situ, nanti Anda banyak salah gitu ya. Walaupun kadang udah dikasih tahu Pak Bambang, udah dikasih tahu. Tapi kadang setelah membuat itu balik lagi ya. Jadi teman-teman, ini seperti yang ditampilkan oleh Pak Bambang, ketika saudara membuat flowchart, kerangka berpikir, gunakanlah. Ketika saudara membuat flowchart untuk langkah-langkah pembuatan media, pakailah itu. Nanti lebih bagus di bawahnya diberi keterangan ya. Karena tidak semua orang ngerti, Pak. Diberi keterangan ini artinya apa, ini artinya apa. Oke, Ibu tahu dulu ketika saya memvalidasi media. Kalau Ibu divalidasi oleh dekan Fakultas IBIS ya, Jakarta. Saya mendapat penjelasan ketika saya kuliah di S3 tidak dapat, 2 tidak dapat. S3 kan Ibu TP yang nggak dapat saya. Tapi setelah validasi ahli desain menjelaskan kepada saya, begini Bu, akhirnya nah gitu ya. Jadi saudara harus buka diri, harus juga belajar dengan orang lain ya. Jangan takut, saya divalidasi olehnya, jangan-jangan saya dipersulit. Ibu enggak. Ya, Oke, Bun. gitu. Sip, mantap Pak. Kayak gitu ya. Iya, tadi siapa Ika? Iya, saudara membuat, Eka membuat desain pesannya adalah flowchart.
Kalau saudara mau tambahkan dengan bagan alir atau flowchart, silakan. Lebih bagus. Flowchart-nya ada, lalu kan tidak sulit itu. Lalu storyboard-nya ada. Jadi ada nomor, ada gambar, ada teks, ada durasi waktu, ada audio ya. Kalau yang ada, jadi tidak semuanya mesti sama. Bu, saya nggak pakai durasi waktu, ya nggak apa-apa, gitu ya. Aslinya itu hitam putih, aslinya tidak berwarna tuh, hitam putih. Flowchart itu apa? Ya flowchart itu, flowchart. Desain pesan itu hitam putih, tidak berwarna. Kalau saudara buatnya hitam putih nggak masalah. Oke, gitu ya. Masih adakah yang bingung? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, nanti proposalnya jadi, wah mantap nih. Bagan alirnya jadi, kemudian storyboardnya jadi, wah saudara seminar sudah tinggal memainkan apa pulpen Anda ya. Ya, mudah-mudahan Anda mendapat pembimbing yang konsen kepada saudara, tulisan saudara. Saudara bisa selesai di semester 4. Kayak Kak Citra nih. Kak Citra itu targetnya April ya Kak, mana? Kak Citra. Kalau Anda ingin memberikan obat pada Bunda tuh. Setelah Lebaran Kak Citra. Kak Cit. Oh ngelak ya. Setelah Lebaran ini sudah siapkan tempat tuh. Mahasiswa kalau datang ke rumah suka melantai. Jadi Ibu tadi bekas apa acara pengajian arisan tidak saya bongkar. Artinya nanti kalau pada berkonsultasi soalnya pada melantai itu. Jadi Kak Citra, kontrak kita April ya. Setelah Lebaran, syukur sebelum Lebaran kakak ngejar nggak? Atau puasa? Ya Bun. Kakak UK. Ya, siap Bun. Bismillah. Bener Kita lo ya, akan jangan usaha siap-siap wae lo semaksimal ya. mungkin Bun. Iya, iya, Ya. iya Bun. Iya Bun. Calon cum laude nih. Ya, nanti maksimal setelah Lebaran Kak. Syukur kakak sebelum Lebaran. Kalau kakak hasilnya bagus Sabtu Minggu, setelah UK kakak bisa langsung sidang. Sehingga memberikan hadiah MPD bagi keluarga. Ya, gitu. Kalau saya bimbing langsung saya desek Ya, betul, pagi, Bun. siang, Amin, sore Bun. kena chat Semoga, ya Kak Bun. Citra. Iya. Kalau saya mencari sesuatu, Amin, ya. saya cuma cukup satu kata. Kak Citra sepi gitu. Sepi. Semuanya saya chat. Sepi. Ya Bun, ini Itu lagi udah tahu begini, Bun, begini, itu begitu. kode. Itu kode. Sepi. Ya, semoga dosen yang lain suka ngechat kakak ya. Citra, sampai di mana progresnya? Ya Bun. Oke, mantap ya. Tuh Pak Rendra senyum-senyum saja tuh. Tandanya sudah semakin ya. Ibu suka ngelihat. Angkatan ini luar biasa Kak Citra. Potensial sejak awal masuk itu Iya, potensial betul angkatan Bun. ini. Kayaknya memang melebihi kami. Jadi kan semakin selanjutnya harus ada ada perubahan. peningkatan. Betul Ya, ada Bun. peningkatan. Ya. Tolong Citra aja juga banyak belajar agar dengan Anda. Deborah Bun. Ya, saling-saling ya. Iya, Oke, iya mungkin Bun. untuk pertemuan Kak Citra, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama Bun. Terima kasih sudah diundang Bun. Ya, mudah-mudahan dengan presentasi tadi kakak menjadi lebih terpacu dan kakak akan berlari ya. Tidak berjalan, berlari Kak ya. Ya. Karena Kak Citra ini syarat untuk sidang sudah ada, sudah publish ya Kak. Artikelnya sudah publish, jadi sudah punya syarat. Kenapa enggak ya, harus laju. Baik, teman-teman yang belum publish, saudara kontrol kembali, Ibu beri waktu sampai awal Juni ya, untuk bisa merubah nilai yang desain, Ya, mata kuliah apa?
desain sistem pembelajaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jika selama Iya. Ibu Waalaikumsalam mengajar pada Salam. anak Mohon maaf kelas Bu. 5. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat Bu. Terima kasih Ya. Bu Indri, Kak Terima Citra. kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Yuk, sama-sama. Ya, dan ini udah maghrib ya.